Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, nikmat kesehatan, kesempatan dan juga keimanan dan juga hidayah. Semoga pada malam hari ini kita menghadiri acara kajian spesial dalam rangka memperingati G30 SPKI, dalam rangka memperingati sejarah kelam bangsa Indonesia agar tidak terulang lagi. Semoga keadaan kita semua sebagai hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita prihatin terhadap kejadian ini, bahwa kita termasuk peduli, cinta terhadap bangsa kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita bersama Ustadz Yusuf Hilmi, dai nasional asal Tawangmangu, yang insya Allah akan memberikan tema apa Ustadz temanya? Oh gitu ya. Ini kan saya tes, jangan-jangan dalam perjalanan lupa temanya. Ya. Ada yang tahu tema pada malam hari ini apa? PKI, ya. Iya. Temanya adalah PKI pengkhianat bangsa. Karena kita ketahui bahwa ya begitu luar biasa kejamnya PKI ingin merongrong NKRI dengan mengambil alih kekuasaan dengan cara yang kurang ajar, dengan cara yang biadab gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, ya dari sekian jamaah ini kira-kira siapa ya yang paling tua di sini? Nggih. Mbah sinten niki? Oh, mbah nggih. Amit mic-nya, Mas. Nggih. Kasihkan, Kak. Nggih. Mbah. Sampai anak nawa mike. Sing jenengan ngerti tentang PKI niku napa, Mbah? PKI. Gak ngerti. Oh lali paling mergo saking tuane. Oh iya. Oh mbak sing guri. Ya mic-nya apa itunya Mas? Apa itu kameranya? Mbah sing jenengan halo Mbah gak gelem mboten sawedi Mbah nggih PKI ini engko nek rene digluduki wong akeh. Oke kaut oke niku Mbah bareng asma sinten Mbah? Nggih, monggo Mbah. Nggih, paling namanya siapa, Mbah? Saya Abdul Wahab. Pak Abdul Wahab. Iya. Sepengetahuan jenengan PKI itu seperti apa toh, Mbah? Nggih, sepengetahuan jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapunten kula niku kelahiran tahun 66. Okay. Terus zaman PKI, bakdo PKI menurut sejarah tiang sepah kula niku
kelahiran bakto ngungsi geger PKI. Terus sejarah yang sebenarnya hanya tahu lewat nopo ketika diputarkan di gedung bioskop waktu sekolah di Sanawiyah oleh guru-guru, itu aja taunya. Kalau yang sebenarnya mungkin yang kelahiran sak jaringin niku monggo matur suwun. Sepengetahuan jenengan PKI niku koyok nopo gitu loh. Nggih. Menari ningali peristiwa yang diputar dalam bioskop itu memang suatu gerakan yang luar biasa. Terus diparingi ditaukiti kalian tiang-tiang sepah yang pernah menceritakan bahwa di Madiun pernah terjadi pembantaian oleh para PKI yang tidak secara resmi. Kalau yang resmi kan para jenderal-jenderal, tapi yang non resmi, bahkan setelah saya hijrah di daerah Blimbing karena saya dari Demak, Jawa Tengah. Sejarah dari orang tua, bahkan saksi hidup namanya Mbah Ruslan ketika di kampung Blimbing pernah cerita kepada saya, termasuk daerah Brontong itu Mbah Ruslan tuh terjun langsung membantai, motong-motong para yang terlibat dalam PKI, di bangkainya dibuang di daerah Gebang. Itu sejarah hidup Mbah Ruslan yang cerita kepada saya seperti itu. Jadi kekejaman yang luar biasa yang mungkin oleh para tokoh-tokoh yang masih ketemu waktu itu sungguh luar biasa. Begitu sejarah singkat yang kalau ketahui. Matur suwun. Kira-kira seandainya PKI itu ada lagi di Indonesia atau disetujui di Indonesia, kira-kira setuju napa mboten Mbah jenengan? Subhanallah. Luar biasa. Masya Allah. Ya jelas mboten, sangat bertentangan sekali kalian dinul Islam itu yang jelaskan mboten. Jadi prinsip dan ideologinya jelas bertentangan sekali dengan agama kita. Itu yang pasti, dan yang kalau ketahui setelah ya belajar sedikit banyak tentang ilmu din kalau wow. Makaten. Terima kasih Mbah. Satu lagi dari Mas ini yang baju hitam. Ini Mas yang baju hitam. Dengan Mas siapa Mas? Dengan Mas Naufal. Mas Naufal. Mas Naufal, kelahiran tahun berapa? 2007. 2007. Menurut jenengan generasi muda seperti apa Mas PKI itu Mas? Sepengetahuannya sampean. Sak ngertine sampean. Organisasi yang sangat kejam. Organisasi yang sangat kejam. Lah kira-kira sampean dan teman-temannya itu setuju apa enggak kalau ada PKI lagi? Mboten setuju. Masya Allah. Terima kasih Mas. Takbir. Kurang semangat. Takbir. Alhamdulillah, semangat luar biasa umat Islam. Kita semua insya Allah akan menolak keras ketika ada PKI, atau menolak keras ketika PKI dilegalkan lagi di Indonesia. Setuju? Mari kita dengarkan bersama-sama tentang PKI, bahayanya PKI di Indonesia atau PKI pengkhianat bangsa. Kepada beliau Ustadz Yusuf Hilmi, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Ini apa itu? Ini. Oh iya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwata illa billah.
Amma ba'du faqala tabarakallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala aidan innal ladzina kafaru ba'dahum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Amma ba'du sikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wanfa'una ala ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wasikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fillah, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur malam hari ini bisa kumpul di tempat yang kita cintai, rumah Allah Ta'ala, dalam rangka thalabul ilmi. Kita berdoa lewat wasilah thalabul ilmi ini Allah berikan banyak kebaikan, karena Allah meletakkan kebaikan pada ilmu. Kemudian juga kita mengharapkan dengan lewat perantara taklim ini Allah berikan pemahaman yang benar atau fahmuddin, pemahaman agama yang ini menjadi syarat kebahagiaan hidup kita. Dan kita juga mengharap nanti terakhirnya kita lewat perantara taklim ini juga dimudahkan masuk surga. Karena memang salah satu balasan orang yang mau ngaji, menempuh jalan mencari ilmu, Nabi mengatakan sahla wa bitariqan ilal jannah. Ikhwan fillah rahimakumullah, malam hari ini karena ini momennya tanggal 22 atau 21 ini ya. Ini yang bikin tema ini Mas Budi ini. Jadi apa namanya bingungi saya rakulino nyampaikan bongso-bongso ngono kuwi ya toh. Nanti di video ngene iki terus besok diparani polisi nanti saya. Ya tapi enggak apa-apa karena ini memang perkara penting, perkara yang krusial, perkara yang sangat pokok dalam din ya, dan memang untuk memenuhi kewajiban apa cetha iki brengung padha wae to. Nah, ini dimatiin aja ya. Jadi termasuk perkara yang sangat penting. Saya untuk nolak itu nggak bisa. Saya ingat nasihatnya Imam Al-Ghazali bahwa kalau kita diminta nasihat maka hukumnya wajib. Bahkan beliau mengatakan termasuk golongan orang yang curang, yang ancamannya berat. Mutawifin itu orang yang curang, tidak memenuhi kewajiban ya saudaranya atau kewajiban dalam rumah tangga. Lah salah satu kewajiban saudara muslim dan haknya mereka, Nabi mengatakan idza istansaha fa ansih lahu. Kalau minta nasihat maka wajib hukumnya untuk memberi nasihat. Itu sama kalau kita nggak mau ngasih nasihat padahal bisa. Itu persis kata beliau Imam Al-Ghazali kayak kita punya kewajiban memberi nafkah kepada istri yang itu menjadi haknya dia, tapi kita nggak mau, itu kan dosa toh. Nah, khawatirnya saya dosa di sini nih, padahal kita tujuannya silaturahim, menengok anak, kemudian ada kesempatan, masya Allah saya bersyukur diberikan kesempatan, diberikan kemuliaan, diberikan kehormatan untuk bisa ngisi antum-antum semua ini. Jadi pakai wah aku aneh tulisan dai nasional. Nah, memang dulu senangannya keliling-keliling Nusantara ya tahu, terus mungkin dianggapnya kayak gitu itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, karena tema ini beliau nyampaikan tentang NKRI apa tadi, PKI pengkhianat bangsa atau bahaya PKI ya, untuk terutama untuk NKRI dan untuk din yang lebih khusus adalah untuk din Islam ini. Maka penting untuk kita sampaikan karena memang PKI atau komunis ini merupakan ideologi kafir yang itu kalau saya pernah dengar tausiahnya Gus Baha itu Pak, itu lebih kafir dibanding iblis. Kenapa? Karena iblis saja masih yakin bahwa pemberi rizki yang bisa memanjangkan umur itu adalah Allah Ta'ala. Antum ngerti, iblis saja minta umur panjang kepada Allah Ta'ala. Sementara komunis atau PKI ini dia anti Tuhan, dia nggak percaya dengan adanya agama ini. Dan yang lebih parah lagi di Indonesia ini diakomodir dan banyak yang punya ideologi itu, sehingga walaupun pahamnya sudah dibubarkan toh, jadi resmi bahwa PKI itu dibubarkan, tapi karena ideologi itu kan berarti meresap masuk, itu berarti nggak akan bisa dibubarkan. Kayak antum organisasinya dibubarkan, tapi akidah namanya ideologi itu kan i'tikad itu keyakinan. Lah kalau keyakinan itu sudah mendarah daging, itu kalau nggak dibenarkan secara ilmu dan dia nggak taubat dari keyakinannya, maka ya nggak akan bisa taubat dia dari pemahaman kafirnya itu tadi. Dan kalau dia mati jelas itu Allah mengatakan ini termasuk golongan yang paling parah di muka bumi ini. Antum ya kalau baca buku tentang bahaya PKI ini, tulisan
Hartono Ahmad Jais, itu beliau menegaskan malah keras sekali Pak, bahwa PKI ini sejelek-jelek makhluk daratan di muka bumi ini. Beliau menukil ayat Allah Ta'ala, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, orang kafir ini itu bertingkat-tingkat dan banyak jenisnya. Di situ disebutkan ada ahlul kitab berarti Yahudi Nasara, kemudian ada orang musyrik, dan orang musyrik itu ya orang-orang yang agamanya ini bersumber dari akal, tapi mereka masih punya agama dan mereka punya keinginan untuk menyembah, cuman mereka nyembahnya ada yang batu, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah dewa. Tapi kalau Sabiin atau ateis itu mereka betul-betul malah nggak punya keinginan untuk nyembah. Jadi dia sudah nggak punya Tuhan lagi, dia sudah nggak punya pengharapan apapun. Nah, ini yang kemudian disebut kata Allah, ulaikahum syarrul bariyah. Mereka ini adalah sejelek-jelek makhluk daratan di muka bumi ini. Ya, karena kafirnya tidak sembarang kafir ini, kafir yang levelnya itu sudah paling tinggi. Karena podo-podo kafir ini ternyata dibeda-bedakan Pak, di akhirat itu juga beda, termasuk hukumannya juga beda. Makanya kayak Abu Thalib itu kan dapat dispensasi siksa karena dia kafir, tapi dalam tanda kutip kafir yang baik. Dia kafir yang masih membela Islam, dia hidupnya diberikan untuk Islam, bahkan dia mengeluarkan hartanya untuk Islam. Tapi sayangnya dia tidak berada dalam Islam, dia mati dalam keadaan kafir. Makanya sampai turun ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun, kamu jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Antum ngerti tafsirnya? Kata Imam Mujahid ini, beliau mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun, al maut fil Islam walil Islam, ya, mati dalam keadaan untuk Islam dan di dalam Islam. Karena ada orang yang matinya itu di dalam Islam tapi tidak diberikan untuk Islam. Ini PKI sekarang ini KTP-nya juga Islam loh. Bahkan saya pernah baca ini tulisan Profesor siapa itu yang guru besar di IAIN Jakarta, namanya saya tulis kok kemarin itu nganggo Salim itu dia mengatakan bahwa ideologi ini kemudian sampai sekarang sudah dirancang sedemikian rupa masuk jajaran pemerintah, bahkan di anggota DPR pusat RI itu yang berpaham komunis itu sekitar 200-an gitu. Bahkan para politis Islam yang beratribut Islam dari partai Islam itu nggak ada separuhnya. Kata beliau itu paling hanya 90 sekian gitu, jadi cuman 50%. Sementara yang paling banyak jajaran dari kalangan komunis yang mereka menggunakan partai yang sekarang antum ngerti dewe yang tak sebutke bahaya, ini jelas bahaya ya toh. Yang partainya itu ada dikelola, dikoordinir, cuman banyak orang yang nggak sadar. Makanya ini kalau antum ngerti kemarin tausiahnya di YouTube yang terbaru itu, nasihatnya dari para ulama-ulama di Jakarta dulu yang gerakan 212, ini wajib hukumnya para dai, para ulama, para ustadz itu untuk mengingatkan tentang siapa musuh kita yang hakiki, musuh abadi kita ya toh. Karena kadang-kadang kita tuh nggak sadar kalau kita itu punya musuh permanen, musuh abadi, musuh paten. Padahal PKI atau komunis itu musuh laten, itu musuh abadi, selama lamanya mereka akan musuh, sampai mati pun dia akan musuhi kita. Apa kurang pelajaran? Tadi mbah-mbah sudah pada cerita. Ini Pak, saya tak ceritakan ke antum. Saya itu punya jadwal rutin dulu, ini baru berhenti setelah pandemi itu, tapi selama hampir 10 tahun ngisi kajian di Takeran sana. Takeran itu di perbatasan Madiun Magetan itu loh. Itu di pas samping masjid yang kita ngisi pengajian di masjid miliknya Mbah Loso lah. Mbah Loso ini cerita, ngobrol, dia sudah sepuh lagi dibanding Mbah itu, lebih sepuh lagi. Itu betul, saya ngelihat mata kepala samping pengajian yang saya isi itu ada kuburan massal, jaraknya cuma 50 meter. Itu daftar yang dibunuh. Oh, cerita itu Mbah Loso ke saya, itu cerita yang dibunuh di sini, kemudian santri-santri yang dibuantai di sini, itu ya. Itu intinya bahwa komunis itu dia itu nggak cuman sekedar pengen menggulingkan negara, karena Indonesia dianggapnya oleh komunis itu berbau Islam, negara-negara yang dianggapnya Islami karena mayoritas penduduknya Muslim. Maka cara memberantasnya ya kemudian kunci, tokoh-tokoh kuncinya itu dibunuh gitu ya. Itu khusus di Takeran saja jumlah kiainya 140 kata Mbah Loso, yang ini langsung cerita ke saya itu. Kemudian
antum bisa bayangkan sejak dulu intinya mereka programnya itu adalah membunuh, membantai, memberangus kaum muslimin. Ini cuman kadang-kadang kita tuh nggak sadar ya toh, bahwa kita tuh punya musuh abadi. Mereka ini betul-betul menyatakan perang sejak dulu, namanya komunis atau PKI itu ya toh. Itu sejak dulu, apa kurang bukti atau gimana coba? Film-filmnya diputar berkali-kali ya toh. Tapi sekarang kok yang masih ada manusia yang kemudian bela mereka atau kadang-kadang pengen menjadikan mereka punya posisi. Bahkan ada di kalangan politisi orang-orang besarnya Indonesia karena malah minta maaf sama mereka. Masya Allah, itu jangan betul-betul menyakiti para ulama Indonesia, menyakiti para pejuang-pejuang negeri kita. Maka kalau bisa kita sampaikan ya, karena waktu kita mendesak gitu ya. Kalau saya cerita historis kemudian sejarah tentu kurang komplit dan mungkin kurang detail, karena memang saya nggak pernah meneliti detail kaitan sejarah ngono kuwi, anyel ngono masalah kuwi. Makanya saya cuma mengingatkan sebagaimana yang dinasihatkan Syekh Abdul Azam ya, untuk mengingatkan siapa musuh permanen, musuh abadi atau bahaya laten komunis ini ya, supaya kita tuh hati-hati ya toh. Karena tetap ini saya ceritakan dulu Pak ya toh, menurut Hartono Ahmad Jais itu penulis kitab yang terkenal di Indonesia tentang aliran sesat ya toh, itu kan salah satunya ideologi yang paling banyak di Indonesia, kemudian menjarah sampai ke jajaran pusatnya itu, pejabat-pejabatnya dari gubernur kemudian bupati. Ini total bupati yang berpaham komunis di Indonesia totalnya itu beliau menulis ada 85 orang. Bahkan gubernur yang dielu-elukan oleh banyak kaum muslimin coba itu berpaham komunis ngono ki ya. Ada ning ora tak critakake ngono kuwi ya ta. Wis jenengan iso ngira-ngira dhewe ngono ya ta. Engko nek dijelaske ngono ki kan bahaya ta kuwi ya ta. Tapi ini perlu antum ingat, itu jelas dia masuk posisi yang sangat penting, masuk di jajaran yang pemegang kunci kebijaksanaan negara coba. Makanya kalau sekarang kemudian Tiongkok masuk begitu ya ta, itu kemarin ada pengajian di mana ini di Solo Raya, Ustadz Alfian Tanjung menyampaikan itu ya. Jadi ketika kontrak dengan Cina utang yang 670 triliun terakhir itu ternyata kompensasinya itu sekitar 10 juta orang Tiongkok Cina harus masuk ke Indonesia, dan yang masuk itu bukan hanya sekedar pekerja biasa itu ternyata. Yang masuk ini mereka orang-orang militan dan orang militer. Nah kemudian masuknya itu sudah disediakan dari negara sekian banyak bandara, terutama bandara-bandara yang terpencil yang tidak begitu kelihatan kesorot media, dan itu langsung penerbangannya dari Tiongkok langsung ke bandara situ, padahal mencil sekali. Itu kan aneh banget itu. Dan kemudian biar nggak terlalu kelihatan yang terliput media dan nggak terliput media itu per tahun rata-rata hampir 2 juta. Nanti sekitar 5 tahun genep itu 10 juta. Antum punya data-datanya, bahkan beliau menjelaskan data empirisnya disorot itu di media. Masya Allah, saya bayangkan ini tenanan ini. Cuman untuk detailnya antum bisa teliti sendirilah. Makanya saya cuma menyampaikan globalnya saja. Nah, ini yang beliau sampaikan gini Pak, ini yang menarik, bahwa kenapa faham PKI ini tetap akan eksis kemudian bahkan bisa berkembang di Indonesia itu kenapa? Itu beliau menyebutkan penyebab pokoknya itu ada 3. Yang pertama, ini karena kaum muslimin dibikin berpecah terus ya toh? Karena ketika berpecah kemudian mereka tidak bisa bersatu dan akhirnya terus akan ditindas oleh musuhnya. Tadi ayat yang saya baca, Allah mengatakan innalladzina kafaru ba'dhum auliya'u ba'din. Orang kafir saja Pak, mereka satu dengan yang lain itu mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong, bersatu. Untuk apa? Untuk menghancurkan kaum muslimin, liisbituka au yaqtuluka au yukhrijuk. Program orang kafir itu ya, dalam ini kafir yang levelnya paling parah ya komunis, itu adalah mereka pengen mengusir, membunuh, memenjara. Jadi orang kafir itu Pak, program di kepala mereka itu cuma memenjara, membunuh. Itu sejak zaman dulu kala, dan Allah sudah ngasih tahu bahwa kita itu memang punya musuh abadi, yaitu setan dari jenis manusia itu. Jadi setan itu nggak cuma jenis jin, ada setan jenis lain. Kan ayatnya jelas loh, bahwa setiap nabi saja itu punya musuh dari kalangan jin atau kalangan manusia, namanya setan jin ya, atau setan manusia.
Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwun. Kata Allah, begitulah saben nabi. Kalau sekarang para ulama kaum muslimin itu mesti mereka akan selalu dimusuhi oleh musuh yang berat. Siapa musuhnya? Sayatinul insi wal jin, setan dari kelompok jin dan setan dari kelompok manusia. Siapa setan manusia? Ya ini yang disebutkan itu adalah para pengikutnya setan jin itu. Karena setan-setan asli, kalau setan jin ini dia tidak punya kekuasaan untuk menyiksa atau menggoda kaum muslimin secara fisik. Dia nggak diberi kemampuan itu, makanya dia berkolaborasi dengan setan manusia untuk menjatuhkan dan memperdaya kaum muslimin. Ngene iki nek ora dijelaske ngono kuwi masalahe memang angel. Oke lho Pak, sik ora paham tabiat pertarungan iki ora paham. Nek nggonku ngono oke, nek tangmangku ngono oke. Ketoke jenggote dawa nganggo jubah kaya ngene iki, nganggo sorban ngene iki, ora paham sama musuhnya. Nek karo wong komunis karo pejabat sik anti Islam ngono e grapyak monggo pinara ngono ki akrab ngono lho. Tapi anehnya nek sesama kaum muslimin ngono ki, Masya Allah ketemu salam ora, senyum ora. Nek saya ngisi wong blirit ngono mesti kabur ngono ki. Padahal bodine ngono wis kaya ahlu sunnah ngono kae. Masya Allah, saya nggak ngelek-elek itu pakaiannya, tapi anehnya dia tuh merendahkan ilmunya dan kemudian nggak paham tabiat pertarungan. Dulu saya jelaskan tentang kasusnya Yugur, dia ngomong oh itu masalahnya mereka ini meninggalkan sunnah ngono kuwi kejarene. Kemudian kasus Suriah, dia mengatakan mereka itu masalahnya demo. Namanya demo itu kan menyelisih sunnah, makanya efek dari menyelisih sunnah itu mereka kemudian dihukum oleh Allah Ta'ala. Oh alah Masya Allah, wong kaum muslimin terdolimi, dia tuh nggak paham kalau di situ tuh pertarungan antara kaum muslimin dengan orang Syiah, nggak paham nek Syiah itu kafir ngono apa piye. Kemudian kalau di Zuhur itu orang ateis, orang komunis kabeh lho kuwi. Apa ora paham nek komunis itu selalu mengusir, apa nggak paham kayak gitu itu. Kemudian di Burma itu kasusnya juga orang kafirnya kafir Buddha yang mengusir kaum muslim. Tidak ada Pak, orang kafir nggak baik itu nggak ada. Ini tak sampaikan ke antum ini toh, antum bisa pahami betul-betul ki jarang loh mau balik jelasin ini ki jarang loh ki. Nek ra nang kene aku ya wegah jelasin ini ki ya toh. Nek ra dikai temang ini ki aku ya ora emosi ini ki. Masalahnya apa? Karena banyak sekarang itu nggak paham tabiat pertarungan ya toh. Nek karo muslimin itu malah keras kaku, senengannya menjatuhkan, mendiskriminasikan, membitah-bitahkan, kemudian nggak bisa akrab, nggak ada loyal, nggak ada dukungan, nggak ada wala. Tapi anehnya sama orang kafir yang jelas-jelas musuh akrab luar biasa, foto bareng, selfie bareng, dukung. Ki aneh itu loh, nggak ada antum temukan orang itu ngaku beriman tapi akrab dengan musuh Allah, dan musuh yang paling parah ya komunis ini. Karena tadi saya jadi ingat tausiahnya Gus Baha tadi, orang kok ngefan itu ndak cuman menukilkan ayat, sama iblis saja lebih mending iblis kok. Sak parah-parahnya iblis dia yakin dengan Tuhan, mereka percaya dengan Allah Ta'ala, minta umur panjang aja otaknya normal loh. Iblis ki otaknya masih normal, minta umur panjang ya kepada Allah Ta'ala, karena iblis ngerti yang bisa memanjangkan umur itu ya cuma Allah Ta'ala. Komunis ki ora ya mbah parah. Bahkan di antara tokoh komunis itu yang mengatakan tentang penulis buku indahnya kawin sejenis ngono ya kayak apa komunis Indonesia sapa sik wedok kae ra tak sebut ke sisan jenenge ngono. Saya ngasih inget Masya Allah Pak. Nih antum bisa inget seanjing-anjingnya anjing. Iki kasar apa lagi? Seanjing-anjingnya anjing itu aja nggak mau kawin sejenis loh. Ada nggak kawin anjing jantan kawin dengan sama anjing? Nggak ada, itu anjing loh itu. Tapi manusia sih pahamnya komunis ini iso pemahamannya ngasih koyo ngono kuwi aja betul-betul ini apa nggak lebih parah itu. Makanya wajib hukumnya Pak kita mengingatkan tentang bahaya mereka, karena mereka tuh dulu sudah terbukti ya pas ini pas tanggal 30 September. Ini tanggal berapa September lagi? 30 September ke HPL anakku loh kayaknya tuh. Engko nek lahir ngono tak dongake pas 30 anu SPKI ngono sisan ngono. Dadi engko ben oke sing eling-eling. Oh nek ora ngono lahir tanggal 1 Oktober ya toh. 1 Oktober kan kesaktian kabeh engko do memperingati kabeh ya toh pas lahir anakku ngono kuwi do pasang gendera kabeh. Masalahnya aku ndek ben lahir 1 Oktober. Jenengan buka tanggal lahirku ngono kae. Nek nggon CP ngono 1 Oktober. Dadi wong sak Indonesia Raya memperingati kelahiranku ngono kayaknya ndek ben. Yang kok muga-muga iki kan HPL padha akhir iki ngono kuwi. Mulane mau nyoper tak antrok-antrokku tak kuwentas-kentasi ngono kuwi ben HPL maju ngono kuwi.
Akhwati fillah rahimakumullah. Jadi ini penting ini bahwa apa? Wajibnya para dai, para ustadz, para ulama untuk menjelaskan siapa musuh yang harus diperangi, karena mereka terbukti jelas programnya menggulingkan, membunuh, membantai. Apa kurang bukti ngono apa piye? Kok ya sik husnudon wae ngono ki lho. Nek dipikir kaum muslimin kok dibantai sama orang-orang komunis ki salah apa coba? Antum ngerti? Apa salah kaum muslimin sampai dibantai, dibunuh kayak gitu itu? Berapa ribu nyawa itu yang dibantai itu oleh komunis? Ini dalil Pak bahwa ideologi sekafir apapun itu nggak akan tegak ya tanpa perjuangan. Sampai kafir saja, Syiah saja menegakkan agamanya Syiah itu. Ada revolusi di Iran, pengen menggulingkan negara Iran itu supaya semua jajaran perangkatnya Iran itu komunis Syiah semuanya. Itu hampir ratusan, 120.000 ahlus sunnah yang dibantai saat itu. Kemudian pengen negakkan komunis di Indonesia, berapa ribu nyawa itu yang dibunuh itu saya neng takeran tok, ustadznya saja, kiainya itu belum santri-santrinya loh, kiainya itu hampir 146 wilayah takeran ya, perbatasan sama Madiun. Itu kalau digabung kabeh coba berapa? Nah, kalau se-Indonesia itu berapa? Kok yang ngono kok ya saya ambil pelajaran sampai sekarang, kok ya saya ngefan sampai ada loh kaum muslimin bahkan dia takmir masjid ya, tokoh agama nyalek ngono ya partai komunis gimana coba ora. Tapi pikir otaknya para kuali ngono ki ora mudeng sejarah ngono apa piye. Aku jane ora pati mudeng sejarah ngene iki. Tapi karena nek nggur global kayak gitu mosok ora ngerti to. Separah-parahnya orang ya paling ndak ngerti bahwa komunis itu bahayanya jelas. Mereka itu menggulingkan negara ini, pengennya diganti dengan negara Islam, negara mereka. Antum bayangkan Pak, kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya komunis saat itu tegak, kemudian sekarang mereka merancang tadi sudah jajaran itu sudah dipenuhi mereka. Kira-kira nanti kalau Indonesia diganti menjadi negara komunis ngono kira-kira piye? Tak kasih tahu Pak, ya toh. Pengajian gini bubar kabeh. Ustaz-ustaz sik rada radikal sithik penjara kabeh. Wong sekarang aja ngerti, antum ngerti. Coba ustaz-ustaz kita itu nek dipikir keliru apa? Saya kemarin ketemu Ustaz Hasan, Ustaz Fuah, banyak itu ada 10 orang pas pertemuan di Tangmangu. Itu sampai penyidiknya aja bingung loh pas baca BAP-nya. Ustaz, ini kalau kasusnya kayak gini berarti jenengan keliru apa? Sampai teman saya itu ngomong, loh lan jenengan aja nggak ngerti apalagi saya. Nah, terus pokoknya semua aja itu jalannya aja Ustaz ya nggak apa-apa. Nanti paling 2 tahun Ustaz, paling 2 tahun. Sampai penyidiknya lo nggak ngerti kelirunya. Ternyata apa? Terakhirnya setelah beliau keluar itu kalapasnya yang ngomong, ini masalahnya jenengan kalau tausiah itu nyinggung-nyinggung masalah komunisme, pokoknya saya mengkhawatirkan negara kesatuan Republik Indonesia Ustaz. Jadi nggak ada kasusnya, cuman khawatir nanti antum itu mengumpulkan massa itu, maka tokoh-tokoh kuncinya itu diambil semua. Intinya biar nggak tausiah, nanti antum disel dulu gitu. Ya, kalau 2 tahun nanti kan ini program pemilu jalan, nah, nanti baru dilepas tat. Ngomong bukan saya loh. Itu beliau itu cerita langsung dari ketua lapasnya, dan lapasnya obrolan berarti resmi itu dari mereka memang begitu. Sampai nggak ngerti loh kasusnya itu apa. Seperti saya cuma ngisi-ngisi taklim, hidupnya itu cuma tolam, taklim, toblak, tablik kemana-mana, nggak ngapa-ngapain loh. Cuma jelaskan ilmu Islam apa adanya loh. Ngerti diambil. Nah dipikir ke keliru apa? Dia sendiri bingung. Nek saya itu keliru apa? Pelanggaran saya itu melanggar apa? Sampai ketika di sidang itu RT-nya diundang, Pak Lurahnya diundang, itu ya bingung. Apa ini betul dia ngadakan acara yang mencurigakan? Mboten niku, apa di masjid bikin resah? Enggak, dia itu imam masjidnya. Apa nanti di masyarakat dia enggak terlalu akrab? Oh enggak, di masyarakat itu dia malah sering dipakai terus, apa-apa malah beliau. Makanya kita sebetulnya sangat kehilangan. Nugi malah ngomong gitu coba. Masya Allah. Intinya itu memang pesanan supaya program mereka lancar. Tokoh-tokoh yang dikhawatirkan bisa mengumpulkan massa, kata-kata dia itu bisa mempengaruhi, langsung disel semuanya. Artinya dikarantina omongannya gitu ya. Alhamdulillah rahimahullah itu ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa penyebab kenapa tetap akan semarak terus, ini yang saya dengar dari tausiahnya beliau Ustaz Alwan Tanjung itu, karena kaum muslimin itu selalu berpecah terus dan mereka nggak fokus sama musuh aslinya. Ini saya ingatkan Mbak, musuh kita tuh jane siapa toh? Nabi mengatakan al muslim baina khamsu sadaid. Orang Islam itu dia dikepung 5 musuh yang tangguh.
Pertama syaitan yudilluhu, yang kedua kafir yaktuluhu, orang kafir yang selalu memerangi. Ini musuh permanen ini. Yang ketiga al munafik yabghaduhu, ada lagi hawa nafsu yang menggelincirkan. Wong kita aja memerangi musuh tadi, setan, kafir, orang munafik, hawa nafsu aja susah. Kok saya nambah musuh, teman sendiri dimusuhi, ya toh? Mertua sendiri dimusuhi, karo mertua musuhan, karo konco musuhan, beda pendapat istihad dikit musuhan, ya perkara-perkara yang ditolerir aja musuhan. Masya Allah, makanya untuk sekarang ini kita harus sepakat. Kalau untuk urusan-urusan prinsip itu sepakat, adapun perkara-perkara yang masih istihadi kita toleransi gitu aja. Fokus kepada musuh permanen kita, yaitu setan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam, bukankah aku sudah perintahkan kepada kalian wahai anak Adam, alla ta'budu syaitan, kamu jangan menyembah musuhmu setan, mendukung musuhmu itu, ya toh, wani buduni, ya hada siratul mustaqim, nyembah ya nyembah aku saja. Ini jalannya tuh sudah benar lurus. Wa qad adalla minkum jibilan katsira, setan itu loh sudah berhasil menyesatkan banyak umat Islam, banyak mbah-mbah kita dulu tersesat ya gara-gara ya setan itu. Ya afalam takunu takilun, kata Allah, apa kamu tuh nggak mikir, apa kamu tuh nggak gunakan akal kita. Sama, coba kalau kita kaitkan ya kafir tadi ya, atau komunis tadi, itu dia sudah membantai para ulama kita, sudah membakar ya para santri-santri di pondok pesantren kita, pengen menggulingkan ideologi Islam kita. Lah kok yang ngono ki apa nggak mikir kita loh. Lah kok saiki malah pengen minta maaf, kemudian malah apa mendukung, jadi tim suksesnya, jadi pembelanya. Wah, titenono nang akhirat ngono kuwi. Kata Allah laqad barazulillahi jami'an. Nanti di akhirat akan ditemukan ya toh, wa qala du'afa lima kubarohim. Maka para pendukung, para para tim suksesnya, para follower akan mengomong kepada yang didukung, yang dibela mati-matian tadi, tapi dari kalangan orang kafir. Dia mengatakan ya toh, gimana ayatnya itu ya toh, wa qala du'afauhum ya fahal antum maghnunu anna min adabillah. Ini yang menarik. Mas, saya ini disiksa di neraka ini gara-gara kamu. Apakah kamu sekarang mau nolong saya ya dari adab Allah ini? Apa kata mereka? Lau hadana Allah lahadainakum. Kalau saya ditolong Allah ya saya tulungi kamu. Ini yang jadi masalah. Saya sendiri itu diadab oleh Allah Ta'ala. Hati-hati Pak, milih pendukung, milih pemimpin kok dari kalangan mereka orang kafir sekecil apapun itu resikonya sampai akhirat itu neraka ya toh, sampai mereka nanti dibolak-balik di neraka, mengatakan yaqulu ya laitani, ya kata mereka yauma tuqallabul wujuhum finnar, mereka akan dibolak-balik di neraka, dikoplek-koplek di neraka. Apa kata mereka ya toh? Dia mengatakan ya laitana ata'na wa ata'na rasula. Dia mengatakan coba dulu saya itu mau taat pada Allah dan taat sama Rasul ya toh. Inna ata'na sadatana wa kubaro'ana. Ini gara-gara saya itu dulu nuruti program mereka, para pejabat-pejabat kami yang tidak pernah dukung Islam tadi. Kubaro itu orang kafir mereka ya toh. Fa'adalluna sabila, akhirnya mereka yang menyesatkanku dari jalanmu yang lurus. Akhirnya dia kemudian ditemukan tadi. Ya saya kan disiksa di neraka. Apakah kamu sekarang bisa nolong saya? Apa kata pejabat tadi? Ya apa toh? Ora mandek-mandek iki. Hop, angel nggak ada fokus ini gitu. Lagi harus jelaskan lagi seperapet ya Mas. Lagu wis isak ini gitu. Tapi nggak apa-apa, sebentar aja ini dilanjutkan ya. Apa kata mereka kemudian? Dia mengatakan ya lau hadana Allah la hadainakum. Ya tadi andai kata saya ditolong Allah, saya itu diselamatkan Allah, ya saya bisa nulungi kamu. Ini yang jadi masalah, saya sendiri disiksa, maka saya nggak bisa nulungi kamu. Akhirnya dia mengatakan Rabbana atihim difaini minal adab. Ya Allah, kalau gitu adab mereka itu para pejabat kami yang saya dukung dua kali lipat ya toh. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Wah, ini tak jelas ini gedawan ini. Tapi saya lanjutkan dulu paling tidak 3 poin ini. Penyebabnya komunis kenapa tetap eksis di Indonesia ini? Karena tadi banyak berpecah kita dan kita nggak mau bersatu. Kan ayatnya tadi, kalau antum itu nggak mau bersatu sebagaimana mereka, orang kafir kan tolong menolong bersatu, apa yang terjadi? Illam takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ya, kata Allah, fa illam tafalu, nek kamu itu nggak mau bersatu ya sebagaimana mereka orang kafir, mereka
mereka satu dengan yang lain tolong menolong, mbuh Yahudinya, mbuh Nasraninya, mbuh komunisnya, mereka tolong menolong menyerang umat Islam. Lah nek kita tuh nggak mau bersatu sebagaimana mereka kokoh ya untuk saling menguatkan, kata Allah apa? Akan terjadi kerusakan yang besar, pembantaian di mana-mana, wa fasadun kabir, dan terjadi ya kerusakan yang besar. Apa kurang bukti ngono apa piye? Di Ambon kaum muslimin dibantai ya toh. Dulu pas saya ke sana ketemu langsung cerita itu, ini anak saya dibunuh begitu. Kemudian kurang piye bukti-bukti. Enggak usah jauh-jauh di Indonesia itu loh. Kaum muslimin itu loh salah apa? Di mana itu di Papua itu ya, itu kalau dipikir tuh mereka keliru apa? Lagi sholat itu kemudian dibantai. Karena orang kafir memang begitu, Pak. Nggak ada salahnya umat Islam. Salahnya orang Islam itu karena mereka beriman. Kata Allah ya, ayatnya kan gitu. Wa manaqamu minhum. Kenapa umat Islam dibantai? Jawabannya apa? Illa ayyuminu billah. Ya karena mereka beriman. Antum itu kenapa diperangi orang kafir? Jawabannya apa? Karena antum beriman. Jadi antum walaupun nggak salah tetap akan diperangi. Nabi nek dipikirku, Nabi ke salah apa coba? Kok diusir, dibantai, diintimidasi sampai Nabi pergi, apa mereka masih berhenti terus? Mereka masih ngejar sampai terjadi perang Badar. Nek dipikir salah apa umat Islam itu? Kayak di Burma itu loh, mereka salah apa? Di Indonesia kaum muslimin loh, salah apa itu? Insyaallah anyel ke ya, aku jadi emosi nek materi kok yang ini gitu, bahaya gitu ya. Terus yang kedua Pak, penyebabnya ini selesaikan 3 poin ini aja ya, paling 5 menit lagi ya. Yang kedua itu karena jahil, bodohnya kaum muslimin. Orang tahu ngaji ngono kuwi. Orang-orang nek bodoh itu walaupun dia profesor, doktor, walaupun dia tuh kuliah sampai Amerika, sampai luar negeri, tapi kalau nggak paham sejarah gimana komunis, nggak paham agama yang ngono kuwi ya toh, akhirnya bodoh terus nggak ngerti tentang kejahatan mereka. Makanya perlu kita sampaikan, oh bodoh ya obatnya ilmu, dan ilmu itu caranya ya dengan ngaji. Mungkin kalau kita nggak ngaji juga nggak sadar mereka tuh begitu berat musuhnya atau permusuhannya kepada mereka. Nah yang ketiga ya ini kaum muslimin itu nggak tersistem dengan jamaah atau apa sistem Islam yang mengikat mereka untuk satu komando. Makanya nggak ada ceritanya kaum muslimin itu bisa sukses kalau hidupnya sendiri, itu nggak ada. Kata Imam Malik, kata beliau gini, la yasluh hadil ummah ila bima saluha bi awaluha. Umat Islam ini nggak akan bisa sukses kecuali caranya ngikuti bagaimana umat terdahulu zaman Nabi dan para sahabat bisa sukses. Dan Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka bisa sukses itu mereka punya amalan yang sama. Apa amalan mereka? Nomor 1 yang semua sahabat itu melakukan, terus dilanjutkan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ya terakhir itu Islam tumbang di Turki Utsmani tahun 2000 tahun berapa itu 24 itu 1924. Berarti kan belum lama tuh itu mereka hidupnya tersistem, terarah, terkendali dalam satu jamaah khilafah. Makanya kalau khilafah tidak ada, tetap mereka harus berjamaah walaupun bentuknya itu mungkin jamaah kecil. Kalau nggak ada lagi minimal jamaah minal muslimin. Intinya nggak boleh hidup sendiri, itu nggak boleh. Maka gini Pak, sebanyak apapun masalah, ini perlu bisa dicatat, ini perlu gue status WA ngono apa-apa, bahwa kita ya sebanyak apapun masalah, selama hidup itu tetap berjamaah, itu jauh lebih baik daripada tidak punya masalah tapi hidupnya sendiri. Justru masalah terbesarnya ya kalau hidup sendiri. Ikan aja berjamaah ya toh. Saya kalau ke TPI ngono jamaah tongkol, jamaah cakalan, jamaah teri ngono jarang ada apa namanya ikan campur-campur. Mungkin kalau ada ikan tongkol kelebonan ikan apa itu sik golok merah ngono ikan sik keluar dari mati. Berarti sudah bisa gitu ya. Baik, itu saja kita akhiri. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, kesalahan, karena sudah disabotase untuk ditutup Isya ini, maka saya akhiri. Saya mohon maaf. Sebetulnya kita pengen detailkan dari catatan-catatan saya ini ya mungkin baru sepertiganya yang kita sampaikan, karena pembahasan gini memang kudune bentuknya tablik ya, panjang gitu. Cuman nggak apa-apa lah, intinya untuk mukadimah memenuhi syarat dan memenuhi kewajiban gitu aja. Saya mohon
mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita rehat sejenak, nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga mungkin ada sharing atau mungkin teman-teman punya informasi apa berkenaan dengan PKI, monggo bisa disampaikan. Adzan isya dulu, barangkali ada yang batal wudhu silakan ambil air wudhu dan kembali ke tempat semula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Ya, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Monggo dari bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang mau tanya. Oh ya, mic-nya mic. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pantun dulu, bersemangat. Membeli aki dengan harga pas. Cakep. Harga pas, tidak ada kembaliannya. PKI memang harus kita tumpas. Iya. Kita tumpas sampai ke akar-akarnya. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustadz guyu. Nggih, padha banyole soalnya. Gini Ustadz ya, dari kelapoto kok. Gini Ustadz, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa memang
anak cucu PKI itu sudah masuk ke parlemen, sehingga ada buku anak PKI masuk parlemen dan lain sebagainya. Sementara kita dari sebagian kaum muslimin ini banyak yang acu tak acu dengan politik, ogah dengan politik, politik paling kuwi. Padahal mereka itu ada di parlemen tentunya dengan lewat jalan politik. Nah, untuk mensikapi hal ini, bagaimana Ustadz untuk kaum muslimin ini? Apakah kita ini ikut terjun langsung memilih orang-orang yang akan duduk di parlemen atau tidak? Karena kalau kita ini umat Islam tidak ikut memilih, itu artinya anak-anak PKI dan lain sebagainya itu tentu akan masuk ke parlemen lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kita sudah masuk ke tahun-tahun politik. Diakui ataupun tidak, kemungkinan ada 3 kontestan yang akan jadi calon presiden dan wakilnya. Nah, di antara ketiga calon ini yang paling mendekati yang lebih baik daripada yang lain atau yang paling mendekati dengan PKI itu yang mana Ustadz? Supaya kita ini bisa ya memilih dan memilah gitu. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gak bahaya ta? Tafadhol Ustaz, monggo. Tuh, ini belum dihidupkan, sudah. Ya, jadi inti pertanyaannya itu apakah kita harus masuk parlemen untuk milih, untuk mengantisipasi PKI, atau kemudian pakai cara tersendiri gitu, atau gimana tadi? Pertanyaan intinya itu gumberbek tadi saya itu. Ya, pertanyaan intinya adalah kalau kita dalam pemilihan tidak memilih, maka kesempatan itu akan diambil oleh orang-orang anak-anak PKI juga gitu. Jadi gini, saya sampaikan dulu ya. Ini kan jangan tersinggung apa yang kita sampaikan ini, ya, karena perlu diketahui bahwa cara untuk menegakkan Islam atau sistem Islam itu caranya juga harus sesuai dengan aturan Islam. Kemudian nggak boleh menegakkan Islam dengan cara sistem milik musuh Islam, karena misalnya bisa nggak nyunah, nggak nyunah. Kemudian yang ketiga juga perlu saya sampaikan bahwa orang yang tidak milih itu bukan berarti kemudian seakan-akan tidak punya andil untuk memperjuangkan Islam, dan kemudian seakan-akan ketika tidak milih itu dia ikut terlibat menjadikan Indonesia menjadi negeri yang komunis misalnya, karena nanti yang menjabat adalah mereka. Nah, perlu saya sampaikan Pak, bahwa sejak zaman dulu kala itu kaum muslimin sepakat untuk memenangkan Islam lewat sistem parlemen atau sistem mereka, dikuasai mereka, pengen menangkan Islam tapi harus mengalah dengan musuh Islam dengan cara ikut permainan mereka. Kayak kita tinju itu sudah diatur oleh mereka dan harus kalah gitu ya, tinjunya itu harus kalah walaupun sebetulnya menang. Kalau nekat menang nanti bisa pokoknya sistemnya ikut mereka itu kayaknya kok belum terjadi sejak dulu, karena pernah ada yang lebih kuat lagi, seluruh kaum muslimin sepakat di Aljazair, ternyata juga 100% menang, tetap kalah ya, karena sistem kafir itu ternyata mereka punya kekuatan fisik, punya kekuatan militer, dan antum ngerti ini komunis itu untuk menegakkan komunis di Indonesia ini, antum bisa baca itu nonton video di YouTube-nya ada tentang tausiahnya Alfian Tanjung yang terbaru itu, ternyata mereka sudah dipersenjatai dari Tiongkok langsung. Lah itu andai kata kita kemudian kokoh memenangkan dan kita sudah mengalah lewat itu saja, itu walaupun 100% menang, tetap kalah sama yang punya militer namanya. Karena apa? Orang kafir itu nggak akan mau nurut kalau cuma sekedar gitu. Makanya ini saya nukilkan keterangan dari Ibnu Taimiyah.
ya, walaupun ini agak sadis gak apa-apa. Beliau mengatakan qiyamul Islam bi kitabul hadi wa saifun nasir. Sesungguhnya tegaknya Islam ini itu dengan dua perangkatnya. Pertama kitab yang menjadi petunjuk, dan itu nggak boleh diserahkan mereka. Ini kitab Al-Quran monggo dikoreksi. Lah kalau demokrasi kita nyerahkan sistem Islam, kemudian yang mengoreksi musuh Islam, kan nggak mungkin. Kemudian yang kedua, ya, selain kitabul hadi, yang kedua adalah saifun nasir, pedang yang melindungi. Karena Al-Quran itu butuh pelindung, yaitu pedang, kekuatan. Makanya ada orang-orang itu nggak nurut dengan Al-Quran. Andai kata mereka ini komunis ya, itu sudah kalah semuanya, dimenangkan kaum muslimin, suara full oleh umat Islam. Tapi mereka punya kekuatan, punya senjata, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Pokoknya kita walaupun kalah, komunis harus tegak, ngeyel, banting, ngono wae, terus piye kira-kira. Makanya saya baru sampaikan, ini nggak boleh dipungkiri. Islam itu tegak, ya toh, itu dengan kitab yang memberikan petunjuk, harus ada syariatnya. Kemudian yang kedua ada pedang yang melindungi. Makanya memang kata beliau, ad-da'wah bil lisan wa bisayf. Dakwah itu dengan lisan dan dengan pedang. Antum baca dalam surat Al-Hadid itu bahwa Allah menurunkan kepada Nabi itu enggak cuman Al-Quran. Laqad anzalna rasulana bil bayinat. Kami turunkan kepada Nabi Al-Quran dan Sunnah. Wa anzalna alaikumul kitab. Habis lagi soalnya. Kami turunkan kepada Nabi itu Al-Hadid, besi. Apa? Perangkat yang diberikan Allah kepada Nabi. Pertama Al-Quran, ya, yang kedua besi. Besi itu apa fungsinya? Untuk melindungi Quran. Kira-kira Pak, saya tanya, kira-kira orang kafir kayak komunis kayak gitu itu nanti kalau misalnya dia kalah, kemudian Islam yang menang secara sistem, gitu, itu kira-kira dia mau nggak? Nurut Islam itu kira-kira mau nggak? Gitu. Kira-kira dia kalau ngerti bahwa Islam itu benar misalnya, itu apakah dia dengan ikhlas kemudian bisa langsung ikuti Islam? Tipe-tipe mereka ini kayak Abu Jahal gitu loh, itu nggak akan mempan dengan Al-Quran, itu nggak mempan. Sampai turun ayat fabi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Terus pakai hadis apa lagi kalau mereka itu sudah nggak mau nurut, ya. Makanya tadi dakwah itu bil lisan wa bisayf. Makanya para mubalik itu harusnya nggak cuma bawa Al-Quran, tapi bawa besi. Karena ada orang-orang itu nggak nurut hanya dengan Al-Quran. Coba contoh kayak Adi Armando gitu aja, atau siapa itu tokoh-tokoh yang anti Islam ngono kayaknya. Itu kalau pakai dalil kira-kira bisa nurut apa enggak orang-orang kayak gitu itu. Makanya ini penting untuk saya sampaikan. Terus saya secara pribadi, ya terserah antum, saya secara pribadi kalau suruh milih saya nggak milih. Kenapa? Karena pertama dari sisi suara saja, saya aja suaranya disamakan dengan pelacur aja nggak mau. Dalam Islam itu dibedakan suara laki-laki, suara perempuan. Laki-laki kalau punya ilmu sama orang bodoh aja beda. Podo-podo laki-laki, 1000 orang bodoh sama 1 orang berilmu, kita harus memilih 1 orang yang berilmu. Karena 1 orang kalau dia berilmu, dia menjelaskan pakai dalil, walaupun 1000, walaupun 1.000.000, tapi kalau bodoh sama saja, 1.000.000 bodoh kabeh, ya kita harus nurut dengan 1 orang tapi pakai dalil gitu loh. Lah kemudian gimana kalau orang berilmu sama bodoh disamakan? Apalagi misalnya orangnya ulama, kemudian yang satu pelacur kok nilainya sama. Ulama milih plus 1, pelacur milih sama, ya toh? Itu nomor 1. Nomor 2, nomor 3, nomor 4 banyak lagi alasan yang lain lah. Tapi salah satunya itu, ya toh. Adapun misalnya ya orang itu mbok hebat kayak apapun manusianya. Ini saya umpamakan gini Pak, saya umpamakan ya. Ini ada mobil itu sudah rusak. Kira-kira nek misalnya mobil itu okrok ngoklok kabeh, rusak kabeh, itu diganti mobilnya apa diganti sopirnya? Menurut antum ganti mobilnya apa ganti sopirnya? Ambok ganti sopir paling profesional, ya sopir itu super canggih, super profesional, tapi mobil bobrok, lele tetep bobrok kuwi. Jenengan iso nafsirke dhewe ngene ya toh. Makanya orang sebaik apapun kalau masuk kepada sistem yang buruk itu membusuk, Wah, membusuk. Mungkin antum dengar ini ada tokoh yang dia hafal Quran tapi masuk sistem yang kafir. Akhirnya ngerti-ngerti nggak sadar dia dapat tugas membunuh kaum muslimin. Ada loh salah satu eksekutor yang bunuh ustadz itu, yang bantai kaum muslimin itu di Indonesia ini. Itu dia punya pondok pesantren, dia hafal 22 juz. Nah, coba bayangkan, haji juga itu. Tapi dia jadi komandan itu penyerangan
ngerti dewe kayak gitu. Coba bayangkan, itu hebat banget, kurang baik piye, tapi karena masuk kepada sistem yang buruk, membusuk dia di situ itu. Wallahu alam bisawab ya. Ini bahaya gini jelas kayak gini ya. Pemenang nyebut kayaknya. Tapi antum harus ngerti, saya nggak tak tutup-tutupi ya. Wong saya itu ya kalau nggak suruh ngisi ya nggak ngisi, masa kemudian tutup-tutupi, nyata malah jadi gondong, harus menyampaikan, khawatir nanti melendung di sini malah pokoknya apa adanya, ini jujur dari hati saya, tak sampaikan apa adanya, begitu itu. Wallahu a'lam bishawab, gitu ya. Iya, satu lagi, barangkali ada yang mau tanya. Satu lagi Ustaz. Iya, nggak apa-apa itu nanti malah ranahnya itu ya, nggak. Itu tuh. Jazakallah khairan atas waktunya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku mic sing rusak paling iki, ora batune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sedikit banyak yang saya ketahui, insya Allah ya wabil khusus dalam jamaah ini, insya Allah banyak yang tahu tentang sebenarnya status sistem itu di dalam pandangan Islam. Sistem yang terjadi di Indonesia ini, yang di dunia bahkan ya, demokrasi itu sistemnya memang sistem gak beres. Cuman masalahnya kita ini ibarat kaum muslimin pada saat ini, ibarat kita berada dalam hutan, kemudian kita kelaparan, dan saat itu kita ada pilihan, hanya ada dua pilihan, yaitu anjing dengan babi. Kira-kira menurut kita mana yang harus kita santap duluan demi untuk menyelamatkan perut itu, ya kan? Atau memang kita ada pilihan lain? Kenapa di dalam hutan hanya ada babi dan anjing? Apakah tidak ada yang lain? Nah itu tolong solusinya bagaimana? Terus udah jelas Ustaz, seandainya ada dua pilihan, yang satu orang bajingan seperti itu, yang satu orang baik, pasti kita akan milih orang yang baik. Dan seandainya qadarullah, Allah memberikan takdir bahwa yang menang adalah orang baik, permasalahannya sebaik apapun yang akan jadi pemimpin, kalau sistemnya yang dipakai adalah sistem punya mereka, pasti jalannya juga akan tetap buntu. Cuman di sini kami mohon maaf Ustadz, berikan solusi kami. Kita harus bersikap, kami ini seorang muslim, seorang mukmin harus bersikap bagaimana dengan keadaan yang seperti ini, begitu Ustadz. Jazakallah khairan, mudah-mudahan bisa dijelaskan buat kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Yang tadi, siapa tadi yang tanya tadi? Ada tadi yang angkat tangan? Enggak ada. Ada lagi atau enggak tadi? Sudah enggak ada yang tanya lagi? Ya itu jawabannya tadi kan sudah sama seperti siapa itu. Jadi pertanyaan yang pertama gitu ya. Saya rasa sudah pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang pertama dari Pak Rozikin tadi. Sudah dijawab seperti itu ya. Nah, monggo satu lagi terakhir. Hah? 30 September. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita akhiri. Saya sedikit nggak apa-apa. Gimana? Tadi mau ditambah? Oh iya, dikit aja ya, dikit aja. Jadi intinya kalau memang sistem yang rusak itu bukan kemudian kita gabung ke sistem mereka karena alasan untuk pengen menegakkan maslahat, tapi di situ madorotnya sudah pasti. Nah kalau kemudian untuk kita orang-orang yang paham agama,
itu jelas ya, itu cara menegakkan Islam ya sebagaimana yang dicontohkan Nabi. Nabi sudah gamblang urut-urutannya, menegakkan akidah, tauhid, kemudian bentuk sistem sendiri, kemudian sampai hijrah ke Madinah, sampai kemudian kadang-kadang sampai puncaknya nanti ya adu fisik memang ya tuh, sampai jihad itu. Cuman ya kalau untuk orang awam mereka minta solusi, dan kita kalau memang muncul dua resiko, pilih resiko yang paling ringan. Contoh misalnya yang paling rendah pilihan lurah misalnya. Pilihan lurah yang satu Hindu, yang satu Muslim, yaitu kalau untuk kelas yang paling bawah ya mereka daripada nanti madorotnya lebih besar memang diarahkan ke yang Muslim, karena ada yang terjadi jengkelnya kita kepada orang Islam itu kemudian akhirnya dia mendukung orang kafir. Sejelek-jeleknya orang Islam ya tetap jauh lebih baik dibanding mereka gitu ya. Jadi untuk kita yang jelas sudah ngaji, paham agama, tentu paham cara negakkan Islam, nggak mungkin lewat sistem mereka atau cara mereka. Jelas ada sistem yang sudah dicontohkan Nabi, yang terbukti nyunah, dan itu memang menjadi unggulan umat Nabi Muhammad. Nah cuman untuk awam yang mereka saat itu butuh solusi, ketika terjadi dua madarat dan nggak ada pilihan lain, pilihkan madarat yang paling ringan ya, pilihkan madarat yang paling ringan dengan cari maslahat yang paling besar, ditimbang mana di antara dua itu yang masalahnya paling besar, terus pilihkan resiko yang paling ringan, gitu aja. Wallahu a'lam bishawab, gitu nggih. Ya, terima kasih. Kita cukupkan acara kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pencerahan. Sekian dari kami, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.